نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di hari Senin tanggal 4 bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita usia kehidupan di dunia ini. Semoga sisa usia kita Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan diberikan kemudahan untuk mengisi dengan berbagai amal kebajikan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kajian pada siang hari ini di awal bulan Muharram tahun baru Hijriah, maka kita akan teringat dengan salah satu peristiwa yaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita mentadabburi Al-Qur'an, maka kata hijrah atau yang senada dengan hijrah cukup banyak dalam Al-Quran. Lebih dari sekitar 30 pengulangan kata hijrah, baik dalam menggunakan fi'il amr atau fi'il mudhari. Itu menandakan bahwasanya peristiwa hijrah itu adalah salah satu peristiwa yang memang diabadikan dalam Al-Quran, dan momentumnya adalah momentum-momentum yang secara khusus hijrah itu merupakan salah satu sunnatul anbiya. Jadi sunnahnya para nabi, perjalanan dakwah para nabi itu sangat berkaitan dengan peristiwa hijrah. Sebelum kita berbicara jauh tentang bagaimana hijrah dalam Al-Quran, maka sedikit kita ulang kembali bagaimana makna hijrah. Yang pertama, makna hijrah secara bahasa di dalam salah satu kamus yang berjudul Tajul Arus min Jawahirul Qamus. Hijrah itu asalnya hijratul asluha min hajara yahjur. Jadi kata hijrah itu berasal dari kata hajara yahjur. Fil madinya atau bentuk lampaunya hajara, kemudian fil mudhari'nya yahjuru. Kemudian kata bendanya itu ada hajron, ada wahijron, ada hijron. Kalau kita untuk ingin memaknai suatu kalimat bahasa Arab, kita ingin mencari di kamus, maka itu harus dikembalikan kepada kata kerja dasar. Nah, mungkin Bapak sekalian, kalau ada waktu saya punya kajian khusus bahasa Arab Al-Quran setiap Selasa malam. Itu kajiannya live Zoom meeting free. Kalau nanti Pak Budi bisa share linknya. Jadi nanti bisa ikut kajian rutin saya itu setiap Selasa malam. Dan itu saya rekam di YouTube juga. Sudah berjalan 3 tahun lebih. Semuanya sudah direkam di YouTube. Itu berbicara tentang bagaimana bahasa Arab pendekatan dengan contoh-contoh dari Al-Quran, dan bagaimana mengupas makna-makna secara kosakata dari kamusnya dan dari segi sorotnya, untuk pendekatan kita terjemah dan memahami minimal
Baik, kembali kepada hijrah. Jadi secara makna bahasa itu maknanya al-qat'u. Hijrah itu memutus atau memotong, atau at-tarku. At-tarku itu meninggalkan. Lawan katanya al-waslu was-subut, yaitu menyambung atau diam secara bahasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an ayat 30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di antara kaumnya itu ada yang ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an itu dijauhi, diacuhkan, tidak diimani. Di dalam tafsir mahjura itu tidak diimani, ada yang mengimani tetapi tidak mencoba untuk membacanya, yang belum bisa membacanya tidak mencoba untuk belajar membacanya, yang sudah bisa membaca tidak berusaha untuk memahami, yang sudah berusaha sampai memahami tidak mau mengamalkan, itu juga termasuk kepada mahjura. Jadi kalau kita mengimani kitab suci, baik kitab suci umat terdahulu dan khususnya Al-Quran, maka itu sesuai dengan kaidah iman itu adalah diyakini dan kemudian diamalkan. Jadi banyak, dan mungkin ini juga menjadi salah satu sebab ya, umat Islam zaman sekarang itu sejak Rasulullah dan terakhir umat Islam itu bisa berjaya itu di khilafah Turki ya, di Turki. Dan sejak itu sekitar 1428 ya, keruntuhan khilafah Islamiyah itu umat Islam tidak mempunyai satu otoritas sendiri yang bisa mengatur seluruh aspek masyarakat muslim di seluruh dunia. Sehingga sekarang terpecah-pecah di berbagai negara dengan mengikuti metode-metode kebernegaraan, dan bagaimana dengan metode kebernegaraan di setiap wilayah itu untuk menerapkan syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu di antara sebabnya menurut para ulama adalah disinilah banyak umat yang mahjura, yang banyak menjauhkan diri daripada Al-Quran. Kemudian secara istilah, hijrah itu adalah al-khuruj min ardin ila ardin, keluar dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Kemudian ketika dalam syariat Islam, hijrah itu apa? Al-intiqal min daril kufri ila daril Islam. Kalau dikerucutkan hijrah dari segi syariat Islam, itu merujuk kepada khususnya syariat Rasulullah SAW yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Allah untuk hijrah kepada Nabi kita. Itu adalah ketika Rasulullah meninggalkan Makkah kemudian pindah ke Madinah, yang pada saat itu Makkah itu memang diselimuti dengan berbagai kekufuran, dan dakwah Islam sangat sulit untuk berkembang di sana. Rintangan-rintangan itu sangat menghantui Rasulullah dan para sahabat, sehingga untuk menegakkan syariat Islam di Makkah pada saat itu sangat susah. Makanya sebelum Rasulullah hijrah, karena pada saat itu kaum muslimin banyak yang du'afa ya, secara ekonomi du'afa, secara hal yang lain juga du'afa, maka Rasulullah sempat menyarankan untuk hijrah ke Habasyah. Karena kata Rasulullah di sana ada raja yang melindungi seluruh segenap umat manusia yang lainnya, tidak memandang agama. Maka terjadilah hijrah pertama. Kemudian
baru kita masuk kepada asbab wa maqasid al-hijrah bil Quran. Kita lanjutkan lagi, apa sih Al-Quran atau bagaimana Al-Quran berbicara tentang hijrah, dan khususnya tentang tujuan hijrah itu yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Hijrah seperti apa saja yang Allah abadikan dalam Al-Quran, sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semacam arahan kepada kita. Itulah diantara tujuan-tujuan hijrah yang memungkinkan bisa dilakukan dan hukumnya berlaku terus sampai akhir zaman. Ada 5 maqasid, ada 5 hal tujuan yang Allah abadikan tentang hijrah dalam Al-Quran. Yang pertama, al-hijratu bisababil ittihad fiddin. Yang pertama adalah yang paling tinggi nilainya adalah hijrah itu karena disebabkan adanya tekanan, penganiayaan yang disebabkan agama. Dan ini merupakan banyak sekali contohnya, khususnya para nabi. Jadi para nabi itu yang memang mereka adalah utusan Rasulullah, ya, manusia pilihan, diberikan syariat kepada mereka untuk mendakwahi manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan syariat Allah di muka bumi sebagai khalifatul ardh, sebagai pemimpin pemakmur bumi ini. Maka dalam perjalanan para nabi, ya, yang kita kenal 25 nabi dan rasul itu, ya, hampir sepertiganya itu mereka yang melakukan hijrah. Dan di antara para nabi itu, di antaranya adalah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yunus, Nabi Musa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi Ibrahim misalkan, di dalam surat Al-Anbiya, ya, ketika sampai titik Nabi Ibrahim itu, ya, beliau sudah berdakwah pada kaumnya pada saat itu, dan akhirnya kaumnya memang mereka itu yang dipimpin oleh Raja Namrud. Mereka memang benar-benar tidak mau beriman dan bahkan menjadi garda terdepan untuk menolak dakwah Ibrahim alaihissalam. Maka sampai Ibrahim ditangkap dan dibakar. Maka dari situlah akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim, ya, berpindah, berhijrah dari tempat yang bernama Kildan kemudian ke Palestina. Jadi kalau berbicara sekarang Palestina, sejak zaman Nabi dulu, ya, memang Palestina itu adalah buminya para nabi. Sehingga kaum Zionis sekarang pun, ya, jadi yang dulu kisahnya mereka itu adalah korbannya genosida, ya, pada sebelum mereka itu masuk ke Israel, yang pada sidang, kalau sekarang PBB, ya, pada saat itu sempat diputuskan kaum Yahudi yang menjadi korban ini agar mereka diberikan tempat. Waktu itu ada pilihannya kalau nggak salah di Argentina atau di negara yang lain. Tetapi akhirnya mereka, karena sejarah agama, memang Yahudi itu kan termasuk agama samawi, ya, agama yang memang mereka Allah turunkan kitab kepada mereka, sehingga mereka punya sejarah agama sendiri, dan para nabi mereka juga memang banyak di Palestina. Sehingga ya dengan histori itulah mereka akhirnya inginnya di Palestina. Cuman memang caranya untuk menguasai Palestina sampai sekarang itu adalah memang tidak dengan cara yang benar. Itu kan ada perjanjian di awal Palestina dibagi berapa untuk kepemilikan Yahudi, tetapi dalam perjalanannya dari tahun sekitar 48 ya ke sini, itu justru sekarang negara Israel itu semakin luas dan negara Palestina semakin kecil. Dan yang sangat aneh sekali, negara Israel itu justru masuknya ke wilayah Eropa, padahal secara daratan dia berada masih di Asia. Seperti itu.
Jadi oleh karena itu banyak hal, tetapi kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi, memang juga ada sebagai tanda bahwasanya tanda akan kiamat itu, ya memang kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi seperti itu. Dia Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Lut. Nabi Lut itu Allah utus kepada suatu kaum yang nauzubillah, ya, adalah kaum yang mereka mempunyai watak yang sangat buruk, ya, yaitu orang yang homoseksual. Dan naudzubillah, kalau zaman dulu para nabi menghadapi satu tabiat keburukan, di zaman sekarang masya Allah hampir semua tabiat para nabi yang buruknya itu ada di zaman kita. Kalau Nabi Lut tentang homoseksual, Allah ingatkan kepada mereka agar kembali kepada Allah, agar kembali kepada fitrahnya. Tetapi mereka terus membangkang Nabi Lut, bahkan istrinya pun termasuk yang tidak benar-benar beriman 100% kepada Nabi Lut, sehingga akhirnya Allah perintahkan Nabi Lut untuk pindah dari tempat mereka. Dan ketika proses pindah itu dalam Al-Quran disebutkan jangan sampai menoleh ke belakang. Illam mu'adahu kanat minal ghabirin, kata Allah, kecuali istrinya yang akhirnya menoleh ke belakang, dan akhirnya ternyata azab mereka Allah kasih hujan batu. Itulah kaum Sodom. Jadi perjuangan para nabi seperti itu kaum Nabi Lut. Kemudian Nabi Syuaib, walaupun beberapa pendapat mengatakan secara hijrah makani, secara hijrah tempat, Nabi Syuaib itu tidak hijrah. Tetapi kalau kita lihat yang pendapat lain, bahwasanya Nabi Syuaib juga hijrah dari kota Madian, ya. Kota Madian itu kalau di dalam beberapa tulisan disebutkan bahwasanya itu perbatasan antara wilayah Syam dengan Palestina. Jadi antara Damaskus, Lebanon, kemudian dan Palestina. Nah, kalau tadi Nabi itu kaumnya adalah kaum yang homoseksual, ya, keburukannya di situ. Nah, kaum Nabi Syuaib itu justru lebih kepada harta, ya. Jadi mereka sudah banyak bergelimang harta, tapi dengan cara yang tidak benar. Khususnya dalam perdagangan itu mereka tidak menimbang dengan cara yang adil, dengan timbangan yang benar, ya. Sehingga Allah utus Nabi Syuaib ini agar mereka dalam mengelola harta, ya, yang merupakan rezeki dari Allah itu dikelola dengan cara baik dan benar, sesuai dengan syariat Allah yang berasaskan nilai-nilai keadilan. Jadi kalau menimbang ya harus pas, jangan dikurangi, gitu kan, agar nilai keadilannya ada di situ. Tetapi kaum Nabi Syuaib itu tetap menentangnya, sehingga akhirnya Nabi Syuaib juga berhijrah dari Madian ke Alika. Kemudian Nabi Musa juga sangat banyak, terutama dalam surat Al-Qasas itu hampir 90% ayatnya surat Al-Qasas itu berbicara tentang kisah Nabi Musa dan hijrahnya kaum Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Musa ini Allah utus sebuah kaum yang masya Allah, ya, Raja Fir'aun sampai mengaku sebagai Tuhan, yang pada akhirnya singkat cerita Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, sehingga ketika dikejar oleh Fir'aun Allah kasih mukjizat yang sangat terkenal dan kita tahu, dengan tongkatnya ketika dipukulkan ke laut terbelah lautan. Kemudian Nabi Musa dan kaumnya itu bisa menyeberangi lautan dengan selamat, dan Fir'aun dan kaumnya juga yang mengikuti Allah tenggelam. Itu Nabi Musa. Kemudian Nabi Yunus. Nah, kalau Nabi Yunus ada sedikit
yang mungkin agak berbeda. Dalam konteks hijrah ada sebab, memang ada semacam ketidaksabaran Nabi Yunus menghadapi kaumnya, yang memang akhirnya kata Allah, kalaupun kamu pergi itu tidak akan seperti yang kau bayangkan, bahwasanya di sana itu ada yang lebih luas wilayahnya, sehingga Allah sempitkan dulu. Dan ketika sudah merasa sempit itulah, ya karena memang Allah izinkan, barulah di situ Nabi Yunus itu berkata kepada Allah, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya Nabi Yunus itu menyadari betapa maha sucinya Allah, dan dia termasuk orang yang zalim karena terlalu terburu-buru ya, meninggalkan kaumnya. Yang dalam kisahnya akhirnya Nabi Yunus naik kapal, dan kapalnya qadarullah ketika itu terlalu penuh ya, akhirnya Nabi Yunus lah ya, setelah ada pengundian berapa kali Nabi Yunus terus yang terpilih, akhirnya ya dilemparkan ke laut, dan disitulah Allah kasih penyelamatan dengan ikan yang menelannya. Itu singkatnya hijrah Nabi Yunus. Kemudian yang terakhir adalah hijrah Nabi kita. Ini sangat panjang sekali sejarahnya, dan semuanya adalah disebabkan karena memang tekanan ya, bahkan penganiayaan para sahabat banyak sekali, diantaranya Bilal, bagaimana disiksa, bagaimana ditindih dengan batu yang panas di padang pasir ya, dan banyak yang lain lagi, Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab al-Aws. Itu banyak sekali ya, para sahabat yang mendapat penganiayaan untuk mereka bisa menegakkan keyakinan mereka, sehingga sampai pada akhirnya Rasulullah sendiri ya, itu banyak juga ketika sholat di Ka'bah itu ada yang melempar kotoran unta, bahkan ada yang mau menimbulkan batu ke kepalanya ya, sampai akhirnya ditolong oleh putrinya Fatimah. Padahal Rasulullah sebelumnya itu adalah orang yang sangat dipercaya, sangat terpandang di kaumnya, tetapi ketika membawa suatu ajaran kebenaran yang berbeda dengan keyakinan masyarakat pada umumnya pada saat itu, justru mereka itu malah berbalik ya, tidak mendukung Rasulullah, dan justru Rasulullah dikata-katain ya sebagai tukang sihir ya kan, dan semacamnya. Akhirnya Rasulullah juga dengan tekanan seperti itu, karena agama ini harus disampaikan, maka akhirnya Allah kasih jalan dengan ketika Rasulullah mengutus 100 sahabatnya untuk berdakwah ke Yasrib, Madinah ya kan, Mus'ab bin Umair. Dan ketika kondisi di Madinah itu ternyata lebih kondusif, akhirnya Rasulullah juga hijrah ke Madinah. Itu adalah diantara contoh-contoh dalam Al-Quran para nabi hijrah karena sebab tekanan dari orang-orang yang berbeda agama, di mana para nabi ini ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara hukum, bagaimana hukum hijrah pindah tempat ini? Apakah masih boleh kita berpindah tempat, berhijrah secara tempat? Karena hijrah itu ada dua makna ya, ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Kalau yang Rasulullah lakukan itu adalah hijrah makani, hijrah tempat. Maka ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan innaha mansukhoh. Kalau hijrah seperti Rasulullah, pindah tempat itu sudah terhapus, tidak ada lagi hijrah seperti itu. Karena yang adalah la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Jadi setelah Fathu Makkah itu tidak ada lagi hijrah secara tempat, yang ada adalah niat dan jihad, kesungguhan bagaimana kita melaksanakan syariat Allah SWT. Kemudian pendapat yang kedua innaha baqiyah lam tunsa. Nah, kalau pendapat yang kedua masih hukum itu masih berlaku, dan ini termasuk mazhabnya Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu termasuk beliau berpendapat hijrah makani, tempat itu masih berlaku. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Nawawi.
Qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama, menurut Imam Nawawi, ya, para sahabat kami di mazhab Syafi'i itu dan para ulama di mazhab Syafi'i menurut Imam Nawawi, al-hijratu min daril harbi ila daril Islam baqiyah ila yaumil qiyamah. Hijrah dari suatu wilayah yang di situ adalah wilayah Islam, jadi wilayah kekufuran. Jadi kita misalkan berada di sebuah wilayah, di situ kekufurannya lebih banyak dan kekufurannya lebih bukan sekedar banyak tapi juga menekan kaum muslimin, gitu kan? Ila dari Islam, kalau ada wilayah lain yang memang di situ kaum musliminnya, keyakinan Islamnya, akidah Islam itu lebih welcome, ya, umat manusianya yang muslimnya, maka menurut Imam Syafi'i itu masih dibolehkan. Dan itu berlaku sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tentunya kalau disimpulkan tergantung kondisi, ya. Kalau dunia ini damai-damai saja, kita berada di sebuah negara apapun yang memang di situ masih kita bisa menerapkan syariat minimal untuk diri kita dan keluarga dan komunitas muslim bisa melaksanakan syariat Allah, ya, itu tidak mesti harus hijrah. Bahkan kalau hijrah justru bisa memutus peluang mendakwahi yang lain, ya. Dan itu sekarang banyak sekali, ya, dengan diaspora, ya. Saya pernah berdakwah di Korea Selatan, pernah berdakwah di Jepang, yang mahasiswa Indonesia, kemudian para TKI juga yang bekerja di sana. Memang tidak semua pabrik atau, ya, PT yang di situ atau kampus yang mahasiswa di situ ada itu tidak sama, ya. Ada yang lunak, itu boleh melakukan ibadah, tapi juga ada yang susah, ya. Seperti di daerah Busan itu saya pernah ketemu, ya, tapi udah lama memang, tahun 2011 itu memang ada satu PT itu sangat susah sekali. Jadi sajang, bahasa bosnya itu sajang, itu pemilik PT itu memang mengatur waktu tuh sampai waktu sholat itu memang bukan istirahat. Jadi waktu istirahat itu bukan pas waktu sholat, sehingga mereka susah untuk sholat. Bahkan saya ketemu itu di daerah Busan, orang itu sampai nangis ketemu saya. Dia kerja kontrak awalnya 3 tahun terus berpanjang sampai 2 tahun sampai 5 tahun. Tapi karena dia kerjanya bagus, itu sama sajang itu diperpanjang, tapi jatuhnya itu ilegal. Karena dia hanya perpanjang dengan sajangnya aja, tidak dengan melalui pemerintah resmi dari negara kita dapat segala hal, sehingga dia legal. Tapi sama sajangnya dilindungi. Itu sampai 10 tahun lagi dia bertahan di sana, tapi selama itu dia tidak bisa sholat. Bahkan untuk sholat Jumat pun kata dia susahnya bukan main. Tapi di wilayah lain, di Ansan itu di kawasan itu malah bisa bikin masjid karena wali kotanya itu welcome. Itu bahkan bisa beli apartemen 3 lantai kaum muslimin di sana, itu bisa bangun masjid seperti itu. Saya pernah jadi imam di situ. Jadi tidak semua wilayah memang sama seperti itu. Maka kalau kondisi seperti itu bisa disesuaikan hukumnya, bagaimana hijrahnya sesuai wilayahnya masing-masing. Kalau memang sudah tidak bisa menegakkan syariat Islam, ya pindah ke wilayah lain di negara itu yang mungkin bisa untuk tetap bekerja dan beribadah kepada Allah. Kemudian nanti mungkin materi bisa saya share, ya, kita percepat dikit. Untuk hijrah yang kedua adalah al-hijrah itu bisa bitolabil ilmi wal ma'rifah. Nah, ini sangat penting. Dalam Al-Quran itu banyak diabadikan, terutama kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang Allah abadikan dalam Al-Quran tentang perjuangannya untuk sampai ma'rifah, memiliki ilmu pengetahuan, sampai beliau itu mengikuti Nabi Khidir, ya kan? Dalam surat Al-Kahfi itu kalau kita baca bagaimana kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, itu adalah sebuah perjalanan tentang bagaimana proses, ya, Nabi Musa mencari ilmu, ya, sampai untuk pada ma'rifah
itu mengikuti Nabi Khidir. Nanti bisa dibaca lebih luas. Nah dari sinilah ketika Allah mengabadikan hijrah dalam konteks mencari ilmu, kita juga boleh pindah dari kampung ke kota, karena di kota banyak kampus untuk mencari ilmu. Ingin lebih tinggi lagi, cari kampus misalkan yang lebih bagus lagi ke luar negeri, itu boleh ya. Karena itu adalah di antara tujuan yang Allah abadikan untuk mencari ilmu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya ini contohnya banyak ya yang mencari ilmu ini, terutama di luar Al-Quran ya. Para ulama itu Masya Allah, termasuk Imam Syafi'i, madhab fikih kita di Indonesia. Imam Syafi'i itu sejak kecil itu yatim, dibawa ibunya ya, dibawa ibunya ke Madinah, ketemu Imam Malik untuk belajar di sana. Dari dalam satu riwayat ketika umur 6 tahun. Nah ini juga mungkin jadi pelajaran bagi kita khususnya ya. Kalau kita itu ingin mempunyai keturunan yang berilmu, itu orang tuanya langsung yang bawa. Kalau anak kita ingin hafiz Quran, cari guru hafiz, antarkan, titipkan, sampaikan di gurunya, wahai guru, ini anakku, tolong ajari ya, saya serahkan ya kepadamu untuk ajarkan anakku Al-Quran, hafiz Quran dan sebagainya. Atau kalau sekarang karena sekolah banyak formal, maka seorang orang tua juga itu antarkan anak ke pondok, anak ke sekolah. Jangan mau sekolah hari pertama nggak diantar sama orang tua, udah berangkat sendiri. Itu salah satu adab tata krama orang tua ya kepada anaknya sebagai tanggung jawab kepada Allah agar Allah kasih ilmu. Dan itu sangat mujarab ya, orang tua itu ketika seperti itu, seperti Imam Syafi'i ya, ibunya mengantarkan, Masya Allah. Padahal mungkin kalau kita lihat dalam sejarah, ibunya nggak terkenal. Bahkan Imam Syafi'i itu banyak gurunya yang nggak punya terkenal. Tetapi karena keikhlasan orang tuanya, keikhlasan ibunya, bahkan masih kecil anak yatim, tapi ibunya begitu ikhlas, akhirnya ketika serahkan untuk mencari ilmu, Masya Allah, jadilah seorang yang sampai sekarang banyak dikenang ya, pendapat-pendapatnya dan banyak dipakai oleh umat manusia sampai sekarang itu madzhab Syafi'i. Kemudian Imam Bukhari, Masya Allah, banyak ya. Imam hadis itu semuanya ya, dari Imam Bukhari, Muslim ya, kemudian Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, itu semuanya dalam prosesnya itu sampai mereka sekarang, dulu itu sampai menjadi pulau besar, itu tidak gampang. Jadi banyak melakukan perjalanan, bahkan ada yang untuk menemukan kebenaran satu hadis saja, yaitu pada saat itu karena kendaraan tidak seperti sekarang, hanya ada unta dan kendaraan biasa seperti ya banyak unta atau kuda, banyak bahkan yang miskin itu dia maka sampai jalan kaki. Itu ada sampai satu perjalanan sebulan hanya untuk mencari kebenaran satu hadis. Maka wajarlah kalau para ulama dahulu itu begitu kuat ilmunya. Sementara kalau sekarang, mohon maaf, banyak anak yang terlalu cengeng, masuk pondok baru sebentar nggak betah, gitu kan? Karena memang tidak seperti dulu kondisinya. Betul, kalau zaman sekarang harus ekstra lebih lagi orang tua kesabarannya kalau anaknya ingin mondok seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah, yang ketiga, hijrah yang diabadikan dalam Al-Quran itu hijrah dalam konteks thalabur rizqi wal ibtigha min fadlillah, konteks mencari rezeki. Nah ini juga dibolehkan. Jadi kalau dari kampung susah mencari rezeki, maka dibolehkan datang ke kota, tapi dengan cara yang benar ya, dengan cara yang benar, pindah ke kota, kemudian berusaha mencari peluang, itu dibolehkan. Karena memang walaupun memang secara dasar rezeki itu sudah dipastikan oleh Allah, yang innallaha wa razzaqu dzul quwwatil matin, Allah itu Maha pemberi rezeki, ya kan? Tetapi rezeki itu tidak datang tiba-tiba, ada sebabnya. Maka di zaman Umar ada seorang yang duduk di masjid,
karena punya utang banyak, dia malu kepada masyarakat, ya. Dia hanya sholat di masjid, doa, minta kepada Allah. Ketika Umar datang, Umar tanya kenapa, dia rupanya banyak utang. Dia hanya bersolat, berdoa kepada Allah. Kata Umar, cukup sholatmu, cukup doamu. Kata Umar, innas samaa la tumtiru dhahaban wa la fiddah. Sesungguhnya langit itu tidak akan pernah menurunkan emas dan perak. Rezeki itu tidak akan datang begitu saja dari langit turun. Ada sebabnya. Engkau ikhtiar sekarang. Coba cari teman, cari relasi. Siapa tahu jadi wasilah untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu adalah al-hijratu bis-siyah wal istiqsafiyah, al-isyafiyah wa tafakkur bil qaul. Ini juga banyak ayat ya, hijrah yang karena sebab ya seperti liburan ya, atau dalam rangka tafakur ya, kalau bahasa kita tafakur ya, atau yang sekarang lagi viral orang dari Brazil dari mana datang ke Indonesia naik gunung, ternyata qadarullah Allah takdirkan meninggal di negara kita ya. Itu kan di antara keinginan manusia ingin menjelajah bumi, menikmati indahnya bumi ya. Kalau kita sebagai umat Islam yang berakidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, memang banyak ayat juga ya kan, qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Allah juga memerintahkan, silahkan engkau berjalan, engkau pergi kemana di muka bumi ini ya kan, fanzuru kaifa bada'al khalq. Bagaimana kau perhatikan ya, penciptaan makhluk Allah di muka bumi ini yang berbeda-beda ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ya, Bapak yang suka tugas ke berbagai wilayah, itu kan akan mendapatkan inspirasi tersendiri. Karena setiap wilayah di Indonesia saja itu sangat berbeda sekali, posisi geografinya, kemudian kelebihan dan kekurangan di wilayah tersebut ya. Ya alhamdulillah saya juga pernah banyak bertugas ya, dulu di kantor dari mulai Aceh, kemudian Palembang ke Medan sampai ke Kalimantan, Sulawesi, hampir semua saya kota-kota besar sudah. Itu saya banyak sekali mentafakuri gitu kan, penciptaan Allah itu begitu indah ya, sambil berdakwah dan sambil saya lihat bagaimana memang disitulah Allah katakan ya, jadi qul siru fil ardi ya, fanzuru kaifa bada'al khalq. Atau juga qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Atau juga ketika Allah mengabadikan kisah Nabi Lut gitu kan, itu juga boleh kita berkunjung ke daerah Sodom gitu, karena kita bisa tahu bagaimana orang-orang yang mendustakan Allah itu akibatnya seperti apa ya kan? Dan negara-negara lain, walaupun kalau di dalam hadis ya, la tusyaddur bihal illa li salasati masajid. Kalau Rasulullah itu memang hanya menyarankan kalau kita mau bepergian itu hanya kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hanya 3 itu yang memang Rasulullah sangat anjurkan. Atau kalau kita mau maknai secara umum gitu kan, jangan kita pergi mengelilingi dunia dulu sebelum kita ke Makkah umroh gitu kan. Kalau umroh udah pasti Makkah sama Madinah. Kalau masih takut sekarang malah susah. Minimal kita umroh dulu sekali, setelah itu kita keliling dunia. Ya, jangan sampai keliling dunia umroh nggak pernah sama sekali. Ya, 2 tempat yang Allah sucikan itu tidak pernah kita kunjungi seperti itu. Dan yang terakhir, ya, hijrah yang Allah abadikan nama itu adalah hijrah khaufan minal wuqu' min dzunub wal ma'asi. Hijrah dari sebuah wilayah yang memang wilayah itu susah ya, mungkin terlalu banyak maksiatnya, terlalu banyak orang yang berdosanya ya. Makanya dalam pepatah Arab itu kalau kita mau, terutama kita yang mungkin yang pendatang bukan asli Jakarta, kita dari kampung datang ke Jakarta
dapat pekerjaan, ingin cari tempat tinggal. Itu adalah pepatah Arab yang mengatakan al-jaru qoblada. Kalau kita cari perumahan, itu lihat dulu tetangganya, lihat dulu wilayahnya, ya. Kalau wilayahnya baik, baru kita cari ambil rumah di situ. Tapi kalau wilayah itu kurang baik, jangan. Karena akan sedikit yang mempengaruhi. Kalau mungkin kita tidak terpengaruh, mungkin istri kita, mungkin anak kita. Itu kata Arab al-jaru qoblada. Nah, untuk nomor 5 ini memang kalau kita ambil dalilnya, itu adalah bagaimana kisahnya yang dalam hadis Bukhari Muslim itu tentang satu orang yang membunuh sampai 100, ya kan? Gitu. Jadi ketika sudah 99 dia ingin bertaubat, ketemu seseorang, tapi seseorang itu malah mengatakan kamu tidak ada pintu taubat. Yang akhirnya orang itu dibunuh juga, akhirnya genaplah 100. Tetapi memang Allah ingin menghendaki dia baik. Setelah 100 itu dia masih cari apakah masih bisa bertaubat. Akhirnya ditunjukkan kepada orang yang benar-benar baik, alim, mengerti, dan orang itu mengatakan kamu pindah dari tempatmu, karena tempatmu sekarang itu memang tidak mendukung kebaikan. Dan ketika proses pindah itulah beliau tengah jalan wafat. Disitulah dalam kisah itu kan malaikat itu ya berebut, ini masuk neraka apa surga, gitu kan. Sampai akhirnya dihitung dan ternyata lebih dekat sedikit ke kebaikan, ke tempat yang lebih baik, akhirnya masuk surga. Nah kita tidak tahu, ya kan, kita pada Al-Quran di ayyi ardin tamu, kita akan meninggal di wilayah mana, di daerah mana. Kita dari kampung bekerja di sini, dapat rumah di sini, belum tentu juga kita wafat di sini, ya kan? Maka carilah tempat yang baik, ya kan? Semoga dengan mendapatkan tempat yang baik, sebagaimana Rasul hijrah dari Makkah ke Yasrib dan ketika itu Madinah adalah tempat yang cukup baik. Akhirnya wafatnya Rasulullah di Madinah, ya. Semoga kita juga mungkin dari kampung di Jakarta dapat pekerjaan, dapat perumahan yang baik. Semoga dengan tempat yang baik juga Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Itu mungkin kajian kita pada siang hari ini. Apabila ada pertanyaan atau untuk diskusi. Baik, alhamdulillah telah kita simak bersama-sama kajian hari ini tentang hijrah dalam Al-Quran, dan sangat menarik sekali. Hari ini banyak pencerahan, dan untuk itu pada para jemaah mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah atas kajian. Dan kalau kita contoh hijrah itu, misalnya kasus kaum muslimin di Gaza, Iya. kali ini ada apa namanya, ada juga yang berpendapat ya kalau di isolasi dengan tembok gitu ya, terus kemudian diserang, di dolimi, di ini, kenapa nggak hijrah saja? Iya. Satu sisi itu ya kita sebut orang jahat ya. Kebetulan Presiden Amerika sekarang itu merekomendasikan agar dikosongin aja itu Gaza, turun pada hijrah saja. Iya. Nah, itu konteksnya gimana? Kalau kita di ini kita mempertahankan nyawa di situ di Gaza atau perlu hijrah, itu sejauh mana ini? Mungkin dulu nanti ada. Baik. Ada lagi? Iya. Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Yunus, sama istri Nabi Yunus
keluarga berhasil mengajak hijrah istri-istrinya, Pak. Baik. Baik. Baik, buat dulu ya. Mungkin atau lagi? Boleh. Nggak ada lagi. Nggak lupa Ustaz ya? Iya, nggak masalah. Kasih Ustaz. Ini tentang hijrah ya. Sekarang itu lagi tren. Iya. Ya, orang itu hijrah. Ini maksudnya mereka itu hijrahnya ma'nawi bukan maknanya. Iya. Cuman banyak dengan hijrahnya itu ketika tidak siap mental atau apa itu akhirnya balik lagi gitu. Lagi dia seorang yang terlama gitu ya. Jadi kayaknya jadi kayak permainan gitu. Masalah ya kan agama itu jadi seolah kembali lagi ya. Iya. Dan itu banyak sekali di ya kita langsung misalnya melihat para artis itu mereka hijrah. Jadi ketika tidak siap akhirnya mereka balik lagi. Apa yang harus disiapkan ketika orang berhijrah supaya dia istiqomah dan tidak balik lagi bisa. Terima kasih. Baik. Jelas betul tiga ya. Ya. Untuk yang pertama tentang bagaimana kondisi saudara kita ya Muslim di Gaza, bagaimana hijrah mereka, apakah memang mereka harus hijrah atau harus tetap di sana. Pertama, saya mungkin kalau secara pribadi ya, saya melihat konteks saudara kita kaum muslimin di Gaza, konteksnya mereka itu memang dizalimi. Yang pertama, kenapa dizalimi? Karena yang resmi punya hak tinggal di sana itu adalah kaum muslimin Palestina, gitu kan. Sementara Israel ini adalah pendatang dan penjajah, gitu kan. Dan mereka melakukan penjajahannya memang dengan cara-cara yang memang dengan cara yang tidak manusiawi, gitu kan, manusiawi. Kalau dalam bahasa orang mengatakan, pakar itu mengatakan, dulu mereka itu korban genosida, tapi sekarang malah jadi pelaku genosida. Jadi ada semacam balas dendam, gitu kan. Tapi harusnya kalau balas dendam itu jangan ke kaum muslimin, gitu kan. Karena mereka itu dulu ketika jadi korban itu pelakunya bukan kaum muslimin, gitu kan. Gitu. Nah, untuk konteks kita saudara-saudara di Palestina, gitu kan. Maka pertama, kalau kita melihat historinya, ya, terutama dari zaman Rasulullah, kemudian terutama di zaman Umar bin Khattab, ya kan, ketika Palestina itu dibutuhkan, ya, dibuka oleh Umar bin Khattab, gitu kan, dan menjadi hak kaum muslimin, gitu kan, di Palestina. Dan ketika itu umat Yahudi itu kan justru bukan ada di situ. Ketika mereka itu terusir dari Khaybar di Madinah, itu kan mereka justru perginya banyak kan ke Eropa, Perancis terutama, itu banyak di Perancis itu. Bahkan ada sampai ada ilmuwan itu di sana itu penelitian khusus di Perancis itu tentang Zionis, gitu kan. Nah, jadi kalau dari histori itu, maka karena kaum muslimin adalah mereka yang punya hak tanah di situ, gitu kan. Dan ketika ada pendatang yang mereka dengan datang untuk menguasai, ya, dengan cara yang tidak benar, maka kita harus yang mampu untuk mempertahankan itu pertahankan, gitu. Jadi yang mampu bertahan di sana itu harus bertahan, gitu. Tentunya dalam konteks mampu itu macam-macam ya. Ada orang mampu dengan fisiknya, gitu kan. Ada orang yang mampu dengan pemikirannya, orang yang mampu dengan hartanya, gitu kan. Sehingga sekarang itu di Palestina, kenapa senjata ya masih ada, gitu kan. Kenapa orang-orang masih ada? Karena memang mereka masing-masing mau bertahan untuk mempertahankan wilayah mereka.